Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana akan membahas mengenai kasus dari topik persediaan dan aset biologis pada PT Indofood Sukses Makmur, mana yang beranggotakan Trisakti Makti Raya Siva dengan BP 18 1053 1032 dan saya Rifa Welanda dengan BP 18 1053 2060. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai persediaan dan aset biologis milik PT Indofood Sukses Makmur dalam laporan keuangan tahun 2018. Pada persediaan dan aset biologis pada laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur ini disajikan pada pos aset lancar seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai persediaan PT Indofood Sukses Makmur. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengakuan dari persediaan pada PT Indofood Sukses Makmur. Di sini dijelaskan bahwa persediaan menyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan sendiri ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average untuk perusahaan ICBP, IDLK, dan IFL. Sedangkan untuk entitas anak menggunakan rata-rata tertimbang atau weighted average, dan untuk entitas anak lainnya menggunakan metode first in first out atau FIFO. Untuk nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlakukan untuk melakukan penjualan. Kelompok usaha menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penilaian berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. Selanjutnya pada bagian ini disajikan informasi mengenai perlakuan entitas terhadap kerugian atas penurunan nilai persediaan. Penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai yang tercatat pada kelompok usaha setelah penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan pada tanggal-tanggal pelaporan diungkapkan dalam catatan 8. Selanjutnya adalah gambaran dari catatan 8 yang dimaksud pada slide sebelumnya. Dan pada slide ini juga dijelaskan atau diperlihatkan adanya bagian untuk penyisihan atas kerugian penurunan nilai. Di sini dapat kita lihat tahun 2018 penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan pada tahun 2018 sebesar 233.577 miliar dan pada tahun 2017 sebanyak 189 triliun. Selanjutnya pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis mutasi saldo penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan seperti yang tertera pada tabel yang dapat kita lihat pada slide ini. Pemulihan penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut jika ada diakui jika persediaan terkait terjual kepada pihak ketiga. Penghapusan penyisihan atas penurunan nilai pasar persediaan tersebut juga dibalik jika seluruh atau sebagian persediaan dihapus karena rusak atau telah usang. Tidak ada persediaan yang dijamin pada tanggal-tanggal pelaporan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai persediaan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai aset biologis pada PT Indofood Sukses Makmur. Pada bagian ini dijelaskan mengenai aset biologis yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur, yaitu HTI atau hutan tanaman industri, serta produk agrikultur dari tanaman produktif, yakni TBS atau tandan buah segar, dalam hal ini adalah pohon sawit dan tanaman tebu. Pada bagian ini juga dijelaskan bagaimana pengakuan dan pengukuran dari aset biologis PT Indofood Sukses Makmur. Di sini juga diberikan keterangan mengenai pengukuran harga wajar HTI dan tebu.
Karena pasar yang menentukan harga untuk HTI dan tebu tidak tersedia, maka PT Indofood Sukses Makmur menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach. Berdasarkan nilai kini dari arus kas masa depan neto yang diharapkan didiskontokan pada pasar saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak. Sedangkan nilai wajar untuk produk agrikultur sawit dan karet ditetapkan berdasarkan pendekatan pasar atau market approach. Selanjutnya adalah bagian not 4 dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur yang menjelaskan mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Indofood Sukses Makmur. Adanya PSAK baru serta revisi pada PSAK 69 dan 16 pada PT Indofood Sukses Makmur baru diterapkan secara efektif pada tahun 2018. Hal ini mempengaruhi laporan keuangan salah satunya pada bagian aset biologis. Pada bagian ini juga dijelaskan pengertian dari tanaman produktif serta disebutkan kembali tanaman produktif utama pada kelompok usaha ini, yakni sawit, karet, dan tebu. Dari restatement atau penyajian kembali yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur, pada bagian ini dijelaskan mengenai penyajian akun aset biologis HTI yang disajikan pada pos aset tidak lancar, pada aset tidak lancar lainnya, dan produk agrikultur pada tanaman produktif disajikan pada aset lancar, aset biologis. Serta pada bagian ini juga disajikan penyesuaian saldo akhir dari HTI dan produk agrikultur. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan mengenai nilai wajar secara lebih rinci dari aset biologis PT Indofood Sukses Makmur. Nilai wajar ditentukan menggunakan pendekatan pendapatan berdasarkan present value. Pada bagian ini juga dijelaskan input utama yang digunakan dalam menentukan arus kas masa depan neto yang diharapkan. Pada HTI, input utama yang digunakan yaitu yang pertama, HTI siap untuk dipanen satu kali saja sekitar 8 tahun setelah penanaman awal. Yang kedua, tingkat diskonto yang digunakan merupakan tingkat spesifik aset untuk operasi HTI kelompok usaha yang diterapkan dalam perhitungan arus kas masa depan yang didiskontokan. Yang ketiga, harga jual kayu bulan atau LOK selama periode proyeksi ditentukan berdasarkan harga jual aktual produk agrikultur tahun berjalan yang diekstrapolasikan menurut perubahan proyeksi harga kayu lapis atau plywood LOK yang dipublikasikan oleh Bank Dunia atau World Bank. Selanjutnya, pada produk agrikultur tebu, input utama yang digunakan yaitu yang pertama, tebu siap untuk dipanen pertama kali 12 bulan sejak penanaman awal atau setiap tahun setelahnya sampai dengan 3 kali. Yang kedua, tingkat diskonto yang digunakan merupakan tingkat spesifik aset untuk produk agrikultural tebu yang diterapkan dalam perhitungan arus kas masa depan yang didiskontokan. Yang ketiga, harga jual tebu selama periode proyeksi ditentukan berdasarkan harga jual aktual gula yang diekstrapolasikan menurut perubahan proyeksi harga gula yang dipublikasikan oleh Bank Dunia atau World Bank. Namun, tidak lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang dikenakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Untuk produk agrikultur benih kelapa sawit, input utama yang digunakan adalah arus kas neto masa depan yang diharapkan dari benih kelapa sawit ditentukan berdasarkan proyeksi arus kas selama 6 bulan yang menggunakan input utama harga pasar benih kelapa sawit dengan estimasi dan tingkat diskonto yang menunjukkan tingkat spesifik aset untuk produk agrikultur benih kelapa sawit. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan pengukuran nilai wajar pada produk agrikultur kelapa sawit dan karet ditentukan berdasarkan harga pasar yang ditetapkan terhadap estimasi volume produk. Pada bagian ini juga dijelaskan kisaran input kuantitatif yang tidak dapat diamati yang digunakan dalam menentukan nilai wajar HTI, tebu, dan benih kelapa sawit seperti yang tersaji pada tabel berikut. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan mengenai luas area aset biologis dari PT Indofood Sukses Makmur.
SIM memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman seluas 72.875 hektar. Pada tahun 2017, 72.875 hektar yang berlaku sampai dengan tahun 2035 dan 2049. Luas area HTI yang telah dikelola pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 16.135 hektar. Untuk pada bagian ini juga disajikan kuantitas fisik produk agrikultur untuk tandan buah sawit segar sejumlah 3.375.000 ton dan tebu 649.000 ton. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai persediaan dan aset biologis dari PT Indofood Sukses Makmur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.